Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Sekota Bontang. Bertemu lagi dalam program Simple Jago bersama saya, Vesmelia Sela Prasia dari SMP YPK Bontang. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Di masa pandemi ini kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan ketiga, mencuci tangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu mau ngasih kalian clue nih. Nah, kita lihat clue-nya berikut ini. Nah, di sini sudah ada cara membuat jus mangga dan prosedur perpanjangan SIM. Nah, keduanya mempunyai persamaan, yaitu berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, kira-kira sampai sini kalian sudah paham belum sih apa yang mau kita pelajari? Materi apa sih hari ini kira-kira? Karena keduanya berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, benar. Hari ini kita akan mempelajari materi teks prosedur. Ya. Nah, sebelum kita masuk, siapkan dulu buku kalian. Ya, alat tulis kalian. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Saatnya fokuskan konsentrasi. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulisan. Lalu, indikator pencapaian prosedur. Yang pertama, merencanakan penulisan teks prosedur. Yang kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca ejaan. Yang ketiga, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi menulis teks prosedur. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan? Sebelum kita menulis teks prosedur, bagaimana sih Bu langkah-langkah menulis teks prosedur? Kira-kira seperti apa ya? Nah, kita akan bahas. Langkah-langkah untuk menulis teks prosedur yang pertama adalah judul. Judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat. Lalu dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contohnya, cara membuat nasi goreng, cara mencuci muka yang baik dan benar, cara memainkan gitar. Nah, yang kedua ada pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, di pengantar yang menyatakan tujuan penulisan ini dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Dan yang kedua dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Contohnya, Ibu ambil dari teks prosedur cara membuat jus mangga. Nah, di sini kata pengantarnya, di musim hujan maupun panas, jus mangga adalah minuman yang menyegarkan dan cocok diminum kapanpun. Jus mangga sangat mudah untuk dibuat. Nah, itu tadi adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Lalu ketiga ada bahan atau alat. Nah, bahan atau alat ini dapat berupa daftar atau
rincian. Yang kedua, dapat berupa paragraf. Nah, yang ketiga, pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan itu tidak diperlukan bahan atau alat. Nah, jadi pada teks prosedur melakukan itu tidak diperlukan bahan atau alat. Nah, contohnya bahan dan alat itu saya mengambilnya dari teks prosedur membuat jus mangga. Contohnya, 2 buah mangga, jenis mangga disesuaikan dengan selera. Terus 300 ml air matang, 2 sendok gula pasir, susu kental manis atau tambahan lainnya sesuai selera. Lalu alat-alatnya ada blender, sendok, gelas, dan pisau. Lalu keempat ada langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu yang terakhir berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu. Nah, tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan kalimat perintah, seperti tambahkan, aduk, tiriskan. Nah, lalu di langkah terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini bersifat opsional ya. Bisa kalian pakai atau tidak, karena dalam penutup ini berisi kalimat motivasi dan ucapan selamat. Nah, selanjutnya kita akan menulis teks prosedur. Nah, di sini ada nasi goreng adalah salah satu menu santapan yang paling banyak disukai. Cara pembuatannya yang mudah dan rasanya yang sangat enak tentunya jadi menu favorit banyak orang. Nah, ini salah satu bagian dari tujuan. Nah, selanjutnya kita lihat bahan dan alat. Nah, di sini bahan pertama adalah 600 gram nasi putih. Bahan kedua ada 5 buah cabai merah dirajang halus, 3 siung bawang putih, ada 4 buah bawang merah, setengah sendok teh terasi, 1 sendok teh ladaku merica bubuk, 1 buah tomat potong kecil, 1 sendok teh garam. Nah, di bahan ketiga ada 5 sendok makan minyak goreng, 1 sendok teh kecap asin, 3 sendok makan kecap manis, 2 butir telur digoreng orak-arik, 6 buah bakso sapi dipotong menjadi 4 bagian, bawang goreng, acar, dan kerupuk. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah. Oh, ini masih alat. Alatnya ada cobek, pisau, wajan, dan sutil. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang pertama, masukkan semua bahan-bahan ke dalam cobek. Lalu yang kedua, ulek semua bahan hingga cukup halus. Lalu yang ketiga, tumis dengan 5 sendok makan minyak goreng hingga harum dan matang. Yang keempat, masukkan kecap asin dan kecap manis lalu aduk rata. Lalu yang kelima, masukkan telur orak-arik, bakso sapi, dan nasi. Yang keenam, aduk hingga rata dan tercium aroma nasi yang tergoreng. Lalu yang ketujuh, angkat dan sajikan beserta acar dan kerupuk. Nah, setelah itu mudahkan cara membuatnya. Selamat mencoba. Itu adalah bagian dari penutup. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah
Kita sudah mempelajari langkah-langkah, lalu kita sudah belajar menulis teks prosedur. Selanjutnya kita akan melihat video atau tayangan memeragakan cara membuat nasi goreng rumahan. Baik, kita saksikan video berikut ini. Sahabat, sampailah kita pada resep yang terakhir, yaitu nasi goreng rumahan. Nasi goreng kita sehari-hari. Bumbunya seperti biasa nih mas, bawang putih, bawang merah, terasi, cabai, terus kemudian tomat. Nah ini tomatnya saya lebih prefer saya potong kecil-kecil seperti ini mas. Beda nggak chef pada saat bumbu itu di blender Iya. sama diulek? Nggak, sama sih mas, cuma kalau di blender itu kan biasanya kita masukkan air. Iya. Nah, kalau kita tumisnya harus lebih telaten sedikit sampai kadar airnya hilang. Nah, kalau pengeringan bumbu itu tercapai dengan baik sesuai kita yang masak, sama rasanya. Dah, cukup. Kemudian kita bikin bumbunya dulu ya sahabat ya. Kita masukkan, ini tadi tomatnya. Kemudian cabai merah, ini 5 buah, kita buang bijinya. Setengah sendok teh terasi. Kemudian 4 buah bawang merah. Kemudian 3 siung bawang putih ya. Oke, saya kasih ini 1 sendok teh garam, kita masukkan. Kita masukkan yaitu ladaku merica bubuk, ini sebanyak 1 sendok teh. Oke, kita ulek. Ini enak mas. Oh saya pikir tuh kalau lada, Ya. biasanya kalau saya bikin di rumah chef, Ya. ladanya tuh pada saat nasi Dimasukkan gorengnya ya? udah jadi. Nggak apa-apa, ini ditumis kena minyak, jadi minyaknya tuh nanti juga menyebarkan lada dengan baik. Nah ini mas ya, sudah terulek. Nah saya akan menaruh 5 sendok makan minyak goreng. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil bumbunya, kita masukkan. Iya, seperti ini. Oke, nih kita tumis sampai betul-betul harumnya enak ya mas ya. Ini sahabat, Wangi. wangi. Ini sekarang kita masukkan kecap asin ya, 1 sendok teh aja. Ya cukup. Terus kecap manisnya kita gunakan 3 sendok makan ya, seperti ini. Iya, tuh dia langsung dari sampai bawah mendidih ya. Nah ini kita aduk. Nah sudah bagus, kita masukkan baksonya. Ya, masukkan telur orak-arik. Ya. Nah ini terakhir kita masukkan nasinya sebanyak 600 gram ya. Oke, kita aduk rata dengan bumbunya. Nah ini sampai tercium aroma nasi yang tergoreng mas. Oh gitu. Iya, nih diaduk-aduk gini. Nah ini mas, aroma tergorengnya sudah kecium belum? Ada ya nasi yang tergoreng. Nah ini sudah enak mas. Kita hidangkan sekarang. Ya. Oke, ini tinggal kita kasih sekarang kerupuk kampung, acar, dan hiasan seperti selada apa juga boleh ya. Mas mau cicip mumpung ini masih panas, masih ngebul-ngebul gitu. Ini pasti nanti ingat sama orang yang pernah masakin di rumah ya. Iya. Gimana? Ya kan? Seperti masakan mama. Enak banget chef ini. Oke. Sahabat, coba kalian di sini. Pasti kenyang. Enak banget. Nikmatnya Nih, luar biasanya biasa. dengan selada seperti ini, ada tomat seperti ini, kemudian saya akan kasih acar. Acarnya sih bisa mentimun atau nanas. Biasanya ada cabai rawitnya, seru ya mas. Seger. Iya. Terus terakhir mau dihidangkan, kita tabur dengan bawang goreng. Ini ciri khas Indonesia sekali. Tuh kan, present aja. Ini kerupuk kampungnya yang seperti ini nih, yang 1000 dapat 3. Nah udah selesai, siap dihidangkan. Ini tidak kalah dengan masakan mewah lainnya ya. Nah sahabat, ini sudah selesai nasi goreng rumahannya. Enak, lezat, dan aroma Indonesianya sudah keluar di nasi goreng. Nah mas, ini udah selesai semua, saatnya kita coba sekarang. Ayo, Mas. Ayo.
tadi kita sudah melihat video memeragakan teks prosedur cara membuat nasi goreng rumahan. Tadi juga kita sudah belajar langkah-langkah menulis dari teks prosedur, serta menulis teks prosedur itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai tugas buat kalian, yaitu setelah kalian menyaksikan tayangan ini, silahkan kalian berlatih dan memeragakan prosedur masakan ciri khas keluarga yang kalian bisa. Oke, jadi silahkan kalian memeragakan prosedur masakan ciri khas keluarga yang kalian bisa. Gampang kan? Nah, untuk hari ini itu saja materi kita. Kita tadi sudah belajar menulis dan memeragakan teks prosedur. Ya, jangan lupa untuk mempraktikannya di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.